Yang namanya kitab Allah itu adalah wahyu dari Allah, kalamullah. Kalamullah qadimun dahulu, azaliyun dari dahulu. Bila sautin wala harfin wala taqdimin wala ta'khirin. Tidak dengan suara, tidak dengan huruf. Akan tapi bagaimana ditulis di Al-Quran? Kita yani Al-Quran kalamullah qadimun dahulu. Kalau pencetakannya iya ini baru dicetak, tapi kalamullah di dalam isinya adalah kalamullah dahulu. Dahulu dan dahulu ditulis dengan huruf, tapi kalam Allah bila sautin wala harfin wala taqdimin wala ta'khirin. Kalam Allah itu adalah tidak pakai suara, tidak pakai huruf, tidak ada mana yang didahulukan, tidak ada mana yang akhir, karena kalam Allah adalah qadim. Jadi kita mengucapkan bismillah, mengucapkan kalamullah al-qadim. Adapun ucapan kita bismillah ada sekarang saya ucapkan, tapi ini bismillah adalah kalamullah al-qadim. Orang liberal, mereka terpengaruh dengan akidah sebagian kelompok yang menyimpang dalam hal ini, ya, seperti Asy'ariyah dan Kullabiyah, yang mereka mengatakan Allah itu tidak boleh berbicara dengan suara. Kalau tidak bicara dengan suara, maka tidak mungkin ada hurufnya, tidak mungkin ada bahasanya. Mereka membuat syarat Tuhan itu tidak boleh bicara dengan suara, dan ini menyelisih akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita semua satu Indonesia, kalau baca Al-Quran kita bilang kita baca firman Allah, ya atau tidak? Kita bilang firman Allah atau kita baca terjemahan Muhammad? Kita baca firman Allah. Dengarkanlah sari tilawah dari firman Allah. Semua orang awam tahu akan hal tersebut. Semua orang awam tahu bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, firman apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi waktu Nabi berbicara, Allah Subhanahu wa taala berbicara Nabi Musa, kata Allah, "Fastami' lima yuha." Dengarkanlah wahai Musa apa yang akan diwahyukan kepadamu. Allah berbicara dengan suara, terserah bicara dengan Nabi Musa, dengan Nabi Muhammad SAW dengan suara yang didengar, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Justru di antara kesempurnaan Tuhan, Tuhan itu bisa bicara. Tuhan itu bisa bicara, ya. Makanya waktu Nabi Musa alaihissalam mengingkari orang-orang yang menyembah berhala, kata Nabi Musa, dia tidak berbicara. Ini berhala tidak berbicara. Para hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, kita akidah Ahlussunnah mudah. Allah itu berbicara dengan bahasa yang Allah kehendaki. Makanya ada para ulama menulis buku khusus tentang ini, membantah pemikiran Ahlul Bidah, seperti yang ditulis As-Sijzi. As-Sijzi punya buku judulnya Risalatu Sijzi ila ahli Zabid fi rad ala man ankara al-harfa wa saut. Tulisan itu oleh Sijzi kepada penduduk Zabid, membantah orang-orang mengingkari Allah berbicara dengan suara dan huruf. Demikian juga Ibnu Qudamah punya buku tentang masalah ini. Demikian juga Imam Al-Bukhari dalam bukunya Khalqu Afalil Ibad, beliau juga menyinggung masalah ini. Beliau berkata Allah berbicara dengan suara yang suara Allah tidak sama dengan suara makhluk. Pembahasannya panjang, tapi intinya kita mudah, kita mengatakan Al-Quran ini lafalnya dari siapa? Dari Muhammad atau dari Allah? Dari Allah, selesai. Makanya dia suci. Makanya dia suci. Makanya Allah tantang, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira." Katakanlah kalau jin dan manusia seluruhnya berkumpul buat Al-Quran, mereka tidak bakalan mampu. Kalau ini karangan Muhammad, maka Abu Jahal juga bisa bikin. Abu Lahab juga bisa niru-niru kalau ini karangan Muhammad.